Surat Al-Kahfi ayat 33, 34, 35, 36 itu disampaikan betapa orang itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tujuan hidupnya, program hidupnya hanya untuk menumbuk 3 tak itu, mendapatkan 3 tak itu. Sementara sangat kontras dengan programnya semua rasul, yang mana semua rasul itu mengagendakan agar semua umatnya itu hanya beribadah kepada Allah saja, menjauhi sesembahan peribadatan selain Allah. Di surat Asy-Syura ayat 13 disampaikan. Di surat An-Nahl ayat 36 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh telah kami utus kepada semua umat, setiap umat seorang utusan. Programnya sama, semuanya sama. Kalau syariatnya itu kadang ada sedikit perbedaan, tapi program utamanya sama, yaitu mengadakan, menjadikan semua umatnya ini hanya beribadah kepada Allah saja. Ani abudullah. Terus dilanjut, ada gandengannya, wajtanibut taghut, menjauhi syirik, menjauhi sesembahan selain Allah. Kalau taghut itu diartikan oleh ulama-ulama sekarang berdasarkan dalil-dalil yang ada, petunjuk dari Allah dan Rasulnya, sebagian menyimpulkan makna taghut itu kullu ma yu'badu min dunillah fahuwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridha, itu dijauhi. Seharusnya setiap umat itu menjauhi taghut ini. Dan taghut ini ada pada setiap umat, itu ada. Itu programnya para rasul begitu. Pembatasan penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Batasannya hanya itu, nggak boleh keluar dari program ini. Sementara yang digambarkan di surat Al-Kahfi 34, 35 dan sebagainya ini dan seterusnya ini dikatakan sangat kontras. Wakana, dan adalah dia, lahu, baginya, tamar, buah-buahan. Faqala, maka dia berkata, li sahibihi, kepada kawannya, wahuwa, dan dia, yuhawiruhu, bercakap-cakap dengannya, ana, aku aktsaru, lebih banyak, mingka, dari kamu, malan, harta, wa a'azzu, dan lebih gagah, nafaro, pengikut atau golongannya. Wadakhala, dan dia memasuki jannatahu, kebunnya, wahuwa, dan dia zalimun, aniaya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kalau zalim yang terbesar itu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Zalimun, dia zalim li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Ya karena itu tadi, nggak takut kepada Allah, nggak kenal Allah, nggak tahu ilmu, sehingga nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya rasa takut kepada Allah itu karena dia punya ilmu, karena dia mengenal Allah, sehingga takut Allah. Qala, dia berkata, ma, tidak, adzunnu, aku mengira, an, bahwa tabida, tidak akan binasa hadhihi, kebun ini, abadan, selama-lamanya. Program hidupnya itu menginginkan status quo. Kalau dulu pada zaman Orde Baru dulu ya, tahun 1980-an itu ada istilah-istilah orang-orang intelek, status quo. Maksudnya ada sekelompok orang yang menginginkan tetap saja menjabat, nggak mau berubah. Makanya dulu ada istilahnya presiden seumur hidup, sampai 30 tahun, sekian puluh tahun, menjabat terus. Kenapa begitu ya? Ya ini seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Kahfi 35-an ini. Aku menyangka bahwa ini nggak akan sirna, selalu terus abadi.
keenaan, kekayaan, kenyamanan ini terus abadi. Dan di ayat-ayat selanjutnya disampaikan dia kalau menyangka tidak akan ada hari kiamat, dan kalau toh nanti ternyata ada hari kiamat, aku pasti akan mendapatkan yang lebih baik daripada ini, yang lebih baik daripada 3 yang sudah dinikmati selama ini. Awalnya menyangka tidak ada hari kiamat, tapi kalau andai ada hari kiamat, yakin akan mendapatkan yang lebih baik. Padahal di dunianya dia tidak kenal Allah, tidak takut Allah, tidak mengetahui ilmu, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Fatir ayat 28 dikatakan, ada potongan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang alim. Sumber ilmu itu rasa takut itu dari ilmu itu tadi. Kenapa kok begitu? Salah satu yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Walau anna qutratum minaz zakum qatarat ila dari dunia la afsadat ila ma'ayishihim fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Andaikan setetes zakum menetes ke dunia, tes gitu ya, pastilah menghancurkan seluruh kehidupannya. Bagaimana jadinya kalau seseorang itu tidak mempunyai sebuah makanan pun kecuali zakum? Nah, karena ada informasi begini ini, orang yang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu akan mempraktekkan ilmunya. Takut Allah itu karena kenal Allah. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan alim itu ada 3. Ada yang tidak kenal Allah, tapi kenal syariat-syariat Allah. Akhirnya syariat dilanggar. Ada yang mengenal Allah, tapi tidak kenal syariat-syariat Allah. Takut sekali kepada Allah, tapi nggak tahu bagaimana mewujudkan rasa takutnya ini, sehingga ibadahnya ngawur. Orang kelas terinya ya ahli-ahli bid'ah itu. Kelas kakapnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berbilang, ada yang melahirkan, ada yang Roh Kudus, macam-macam, bapak, Allah punya bapak, Allah punya anak. Nah, begitu itu karena nggak kenal syariat Allah sehingga peribadatannya ngawur. Nah, padahal dia sangat takut kepada Allah. Saking takutnya itu getol sekali beribadah walaupun dengan ibadah yang ngawur itu. Nah, yang ketiga, kenal Allah dan kenal syariat-syariat Allah, sehingga dia takut kepada Allah dan mempraktekkan ilmunya.